Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Srianti dengan NIM 18650010 kelas A. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mereview tugas yang diberikan kepada dosen, yaitu dengan mata kuliah manajemen proyek materi phase analysis. Yang pertama ada pendahuluan. Tujuan dari phase analysis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user, dapat bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama atau kejadian penting dari phase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem. Disebut dengan Functional Specification atau FS, spesifikasi fungsi. Aktivitas ketiga menuliskan development proposal atau proposal pengembangan dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis dengan FS. Isi dan garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. Kemudian ada aliran data Jordan atau metode analis double card, bubble card atau de Jordan data flow bubble card metode of analysis. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analis yang menjadi sangat populer atau referensi 11. Berikut ini gambar 6.1 adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC. Pendefinisian user analis bersama-sama dengan user pengembangan diagram seperti pada gambar 6.1. Mereka mulai dengan membuat daftar semua user yang akan memiliki hubungan dengan sistem, termaksud user tidak langsung seperti student. Kemudian mereka menggambarkan garis panah untuk semua input dari output untuk masing-masing user. Garis diberi nama dengan informasi atau data yang melewatinya. Garis panah tersebut mewakili akhiran informasi. Student register melalui telepon, aliran data register komputer lewat terminal. Atau aliran data atau kejadian perpindahan secara fisik dari bagian-bagian warehouse, classroom, sweep material. Inilah sebabnya mereka diagram ini disebut dengan diagram aliran data. Kemudian analis dan user mengidentifikasikan informasi umum yang disimpan oleh sistem atau informasi kursus, informasi murid, informasi material untuk menuliskan ke dalam lingkaran. Pendefinisian antarmuka user dan analis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah yang merupakan aliran data antara user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu atau formulir, laporan, perintah-perintah, dan pesan-pesan. Dengan kata lain merupakan tampilan antarmuka user pada sistem. Tujuan dari proses ini adalah yang pertama untuk menjelaskan tampilan antarmuka pada komputer, yang kedua untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnisnya sendiri dari tipe analisis ini. Yang ketiga ada spesifikasi fungsi atau the functional specification atau disingkat dengan FS. FS menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka user seperti ini atas menu-menu, perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan yang dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dan garansi dirinci. Sebagai tambahan pada proposal, FS juga merupakan kontrak antar user dengan tim proyek atau disingkat dengan PT. Sejumlah uang yang besar mungkin dipertaruhkan dan user membutuhkan dari rinci tentang apa yang dapat diberikan dibandingkan apa yang ada di proposal. FS
mungkin akan dibandingkan, dinegosiasikan, dan ditinjaukan kembali, dan ketika persetujuan dicapai proposal harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Garis besar FS, Outline of the FS. Yang pertama judul halaman, little facts, judul fungsi spesifikasi, nama sistem pembuat, dan tanggal. Jangan lupa nomor versi dokumen ini akan direvisi. Yang daftar isi tabel O, nama bagian berikut nomor halaman. Yang ketiga, gambar sistem atau ikhtisar sistem overview. Menjelaskan sistem yang akan dibuat. Ingatlah bahwa FS adalah dokumen teknik yang ditunjukkan untuk membaca non-teknis atau user cara terbaik untuk menjelaskan dengan menggunakan gambar. Yang keempat, tujuan utama major objectives. Buatlah daftar tujuan sistem. Hubungkan masing-masing ke modul utama, contoh, inquiry, dan menjawab pertanyaan seperti berapa banyak murid yang terdaftar untuk kursus. 5. Kebutuhan khusus sistem special system requirements. Bagian ini menunjukkan kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Personal rumit seperti respon, jumlah waktu dalam detik yang dibutuhkan komputer untuk menjawab, raw output, jumlah total pekerjaan yang diselesaikan komputer dalam jangka waktu tertentu, dan GORT. Perkembangan kebutuhan sistem untuk beberapa tahun ke depan dapat diajukan di sini. Keenam, deskripsi komponen atau komponen description. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak. Yang ketujuh, pengiriman yang lain. Dokumentasi menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan pembaca yang diharapkan untuk kegunaannya. User guide sebagainya menyediakan dua tujuan. Yang pertama sebagai alat pelajaran, kedua sebagai referensi dengan petunjuk seluruh perintah dan pesan yang akan disajikan secara alfabet. Perubahan spesifikasi. Perubahan FS mungkin menyebabkan perubahan ke seluruh item yang lain yang menyebabkan biaya menjadi mahal dan penundaan waktu pengiriman. Perubahan harus diminimalkan. Penerimaan. Salah satu masalah terbesar dari dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam FS kita rinci metode penerimaan dan mungkin pengiriman dengan baik. User dan interface sistem proyek, tim proyek, user dan project tim interface. User dan tim proyek harus berkomunikasi pada level teknik manajemen. Kebutuhan secara teknis user diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat sebagai pertanyaan yang bersifat teknik. Berbagai pertanyaan ini tidak selesai hanya pada phase analis, tetapi akan tanggung jawab user untuk menghemat uang dan waktu jika user berhak dilibatkan lebih banyak. Tim proyek mungkin diminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek seperti menyediakan data tes, menulis user guide, atau bahwa merencanakan acceptance. Istilah kondisi dan asumsi. Anda buatlah daftar aturan baru dan kebijaksanaan yang harus dipatuhi orang lain. Semua orang. Teknik penulisan untuk pembaca non-teknis, technical writing for the non-technical reader. Untuk menulis FS yang baik memang sulit sekali. Jika FS menjelaskan sebuah sistem teknisi, maka disebut dokumen teknis. Tetapi FS ditulis untuk membaca non-teknis. Tulislah dari sudut pandang user, gunakan terminologi untuk Anda untuk mempelajari bisnis user dan bahasanya. Alasan terbesar yang menyebabkan kesalahan pengertian dokumen adalah kata-kata yang memiliki dua arti hal yang sama. Hindari janji-janji yang sulit untuk dilakukan. Kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi. FS baik dalam digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek baru.
user dapat menggunakan untuk memperkenalkan sistem baru ke pihak manajemen atau bagian-bagian lain. Tetapi yang paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu, from, query, dan report dapat digunakan untuk user quit. 6.6 Case for Software Tools untuk analis komputer. Software engineering digunakan sebagai suatu paket software tools pada masing-masing phase dari daur hidup sistem. Terhadap beberapa produk software yang mutunya bagus yang membantu Anda untuk melakukan analisis, contohnya Exculator. Exculator dapat digunakan untuk menggambarkan data flow diagram DVD tingkat tinggi seperti pada gambar 6.2, kemudian memecah DFE ke level-level berikut yang lebih rendah. 7. Meninjau kembali perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses pengulangan lakukan perbaikan PPP segera setelah dianalisis, lakukan apakah tugas-tugas masih dapat diperkirakan, ditentukan, dijadwalkan, dan diselesaikan. Yang paling penting adalah tanyakan apakah sumber daya yang diperlukan untuk masing-masing tugas masih tersedia ketika dibutuhkan. Berikut ini adalah daftar pendek dari masalah yang dapat terjadi dalam 3 phase berikut: desain, programming, sistem, dan tes. Selama pelaksanaan rencana berikut, programmer kunci dan perancangan pengunduran diri, komputer pengembangan tidak tersedia, peralatan hardware yang khusus tidak ada, terwujud tepat pada waktu dibutuhkan. Paket software dengan realis terbaru adalah hardware tidak bekerja, sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud. Kemudian ada rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, melakukan pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa saja membutuhkan pelatihan. Programmer Anda merupakan calon yang paling memungkinkan penjadwal sebuah pelatihan yang akan dilakukan pada akhir desain. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.